Perkenalkan, saya Tika Musliha, mahasiswi Prodi Gizi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai penyakit diabetes mellitus. Nah, pasti dari kalian ada yang penasaran kan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Diabetes mellitus. Mungkin dari kalian sering mendengar penyakit diabetes. Apa sih diabetes itu? Baik, kita langsung saja. Diabetes mellitus digambarkan sebagai penyakit yang gejalanya adalah sering kencing, sehingga disebut pula dengan penyakit kencing manis. Nah, mungkin sebagian dari kalian lebih sering mendengar penyakit kencing manis. Kencing manis inilah yang disebut juga dengan penyakit diabetes mellitus. Pada pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus, kadar gulanya menjadi meningkat. Pada saat itu, tubuh tidak bisa menggunakan glukosa yang ada di dalam darah untuk diubah menjadi energi karena penumpukan atau kelebihan glukosa. Peningkatan gula darah ini disebut juga dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Selanjutnya, kita menuju ke jenis-jenis. Terdapat 3 jenis diabetes mellitus. Yang pertama, ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe 3 atau biasa disebut dengan diabetes mellitus gestasional. Yang pertama, kita membahas mengenai diabetes mellitus tipe 1. DM tipe 1 ini merupakan hasil dari reaksi autoimun terhadap protein sel pulau Langerhans pada pankreas yang berupa penurunan sekresi insulin akibat autoantibodi yang merusak sel-sel pankreas tersebut. Biasanya diabetes ini banyak dijumpai pada anak dan dewasa muda. Penanganannya gimana? Penanganannya dengan memberikan suntikan insulin, olahraga, pola makan dengan gizi yang seimbang, edukasi, dan pemantauan mandiri. Apa sih insulin itu? Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai insulin. Insulin merupakan obat yang harus selalu tersedia untuk semua kasus DM tipe 1. Jika pemberian insulin ini terhenti 1 kali dalam seminggu, maka dapat menurunkan kontrol metabolik. Selanjutnya, menuju ke jenis-jenis insulin. Terdapat 4 jenis. Yang pertama ada insulin kerja ultra pendek atau rapid acting insulin yang terdapat 2 macam analog, insulin lispro dan insulin aspart. Insulin lispro dapat diberikan 15 menit sebelum makan dan digunakan pada tata laksana diabetes ketika sakit. Yang kedua ada insulin kerja pendek atau short acting insulin. Insulin ini sebaiknya digunakan pada balita karena menghindari efek hipoglikemia. Yang ketiga, ada insulin kerja menengah. Insulin kerja menengah dapat digunakan 2 kali sehari dan sebaiknya diberikan kepada anak demi menghindari terjadinya episode hipoglikemia. Yang keempat, insulin kerja panjang yang bermakna mengurangi kejadian hipoglikemia pada malam hari atau nocturnal hypoglycemia. Selanjutnya, apa sih tujuan suntik insulin? Nah, tujuannya ini menghilangkan gejala hiperglikemia, mencegah terjadinya diabetik ketoasidosis dan koma, mengembalikan massa tubuh, perbaikan kapasitas olahraga dan tampilan kerja, menurunkan frekuensi infeksi, serta mencegah komplikasi jangka panjang. Baik, selanjutnya kita menuju ke diabetes mellitus tipe 2. DM tipe 2 adalah penyakit hiperglikemi akibat intensitivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal. Karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, maka pada DM tipe 2 ini dianggap sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, melainkan karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Nah, keadaan
ini lazim disebut sebagai resistensi insulin. Biasanya DM tipe 2 ini banyak dialami pasien yang berusia 40 tahun ke atas. Baik, selanjutnya diabetes mellitus gestasional atau DMG merupakan gangguan toleransi glukosa yang pertama kali ditemukan pada masa kehamilan. DMG ini biasanya wanita yang belum pernah didiagnosis diabetes tetapi selama kehamilan menunjukkan kadar glukosa yang tinggi. Kebutuhan insulin tinggi selama fase akhir kehamilan normal dan hanya berbeda sedikit antara wanita normal yang hamil dan wanita penderita DMG hamil. Meskipun demikian, pada penderita DMG, respon insulin secara konsisten berkurang terhadap pasokan nutrin. Sejumlah defek fungsi sel beta pankreas juga ditemukan pada wanita dengan riwayat DMG. Mayoritas penderita DMG mengalami disfungsi sel beta akibat resistensi insulin kronik sebelum kehamilan. Nah, mayoritasnya wanita penderita DMG, gangguan toleransi glukosanya akan normal kembali setelah melahirkan. Tetapi, beberapa akan tetap jadi DMG atau menjadi toleransi glukosa terganggu. Selanjutnya, mengenai risiko diabetes mellitus gestasional. Nah, beberapa resikonya glukosuria, umur di atas 30 tahun, obesitas, riwayat keluarga menderita diabetes, riwayat DMG atau intoleransi glukosa sebelumnya, riwayat memiliki anak makrosomia, di mana bayi lahir di atas berat badannya di atas rata-rata. Selanjutnya, kriteria diabetes mellitus. Kapan sih seseorang bisa dikatakan diabetes mellitus? Yang pertama, gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, gula darah 2 jam lebih dari 200 mg per desiliter, gula darah acak lebih dari 200 mg per desiliter. Untuk penyebab dan faktor risikonya, penyebab yang pertama, faktor genetik, perilaku gaya hidup, faktor lingkungan sosial. Untuk faktor risikonya yaitu usia, aktivitas fisik, terpapar asap, indeks massa tubuh atau IMT, tekanan darah dan stres, adanya riwayat keluarga, diabetes mellitus kehamilan, kolesterol HDL, dan trigliserida. Bagaimana gejala-gejalanya? Berikut saya paparkan. Untuk gejala penyakit diabetes mellitus, yang pertama ada poliuri, sering buang air kecil, terutama buang air kecil di malam hari. Polifagi, cepat merasa lapar. Polidipsia, cepat merasa haus dan berat badan menurun. Untuk komplikasinya, ada komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi akut terdiri dari hipoglikemia dan hiperglikemia. Sedangkan komplikasi kronis, bagian makrovaskuler, penyakit jantung koroner PJK, gagal jantung kognitif, dan stroke. Bagian mikrovaskuler, nefropati, kebutaan, amputasi, dan neuropati. Bagaimana terapi dan pengobatannya? Nah, terapi atau pengobatan yang dapat dilakukan pada pengidap diabetes mellitus antara lain yang pertama, terapi insulin. Yang kedua, pengobatan alternatif. Ketiga, mengonsumsi obat diabetes, menjalani operasi, dan mengubah gaya hidup dengan memperbaiki pola makan, gizi seimbang, dan olahraga. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai penyakit diabetes mellitus. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih dalam masa tahap pembelajaran. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.